Halo Sobat Easy Stock, ketemu saya lagi. Kita lagi membahas saham-saham di sektor infrastruktur. Kita sudah ngasih parameter ukuran, yaitu price to book value kurang dari 5 dan price earning ratio ini terbalik, ini lebih dari 9 tapi kurang dari 15 kali. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saham ya, dari berbagai macam subsektor: electronic utilities, heavy construction, marine port and services, and wireless telecommunication. Itu kelihatan, Anda bisa lihat di list dari price to book value sama price earning ratio. Nah, ini kita mencoba menganalisa dari sisi analisa fundamental yang menggunakan rumusnya Benjamin Graham ya. Nah, Benjamin Graham itu, ini dia. Dia pakai bukunya namanya Security Analysis dan Intelligent Investor. Dua buku ini menjelaskan bagaimana menghitung nilai wajar saham. Dua buku ini adalah pegangannya investor terkemuka Warren Buffett. Bagaimana 80% filosofi investasi dia menggunakan rumusan daripada Benjamin Graham ini. 15% itu dari Philip Fisher, yaitu secara kualitatif. Kalau ini kan murni kuantitatif. Di sini Anda bisa memperoleh aplikasinya dari Google Play Store, namanya Easy Stock. Oke, kalau Anda download melalui Google Play Store, nah Easy Stock seperti ini, Anda review dan Anda bisa buka seperti ini. Oke, kita lihat ya. Oke, untuk memilih sektor infrastruktur, Anda bisa buka base selection. Base selection ini Anda menggunakan atau masuk ke wilayah member premium. Oke, di sini infrastruktur ya. Ini default aja semuanya infrastruktur. Kalau mau lebih, ini ada under value, over value, berdasarkan ranking volume dan harga. Dan ini sektornya apa aja bisa. Nah, wireless, heavy construction, gas utility dan lain sebagainya, atau subsektornya, toll operator, segala macam bisa di sini. Dan ini kan kalau Anda menggunakan filter lebih dalam, ini pakai ini. Nah, ini akan kebuka nih. Oke, nah tuh ada lagi, lebih dalam lagi nih. Nah, kita nggak mau terlalu advance, kita show all aja, apply filter. Saham-saham yang munculnya ini semua nih. Ini saham-saham infrastruktur nih. Oke, sekarang kita clear filter dulu, kita keluar exit dulu, kita lihat saham apa ini. KIN, electric utilities, kita lihat saham KIN. Nah, saham KIN ini tidak, kalau kita baca di sini closing price-nya 472. 472. Telepon mamanya aja, Pak. Ya, makasih, Pak. 472 sama kalau lihat nilai wajar tertingginya 398. Berarti tetap di bawah harga pasarnya. Udah terlalu tinggi di harganya. Tetapi yang lebih parah itu nilai wajar terendahnya malah negatif. Coba kita lihat. Kenapa dia bisa negatif? Lihat, current asetnya 300 miliar. Dia bisa nih ada positif working capital sebesar kira-kira 50 miliar ya. 50 miliar. Tetapi kalau suruh nutup utang jangka panjang yang 1,7 triliun, ya pasti defisit neraca dia. Nah, akhirnya terjadi negatif di nilai wajar terendahnya.
Tapi kalau kita lihat, ini kan laporan Q4 ya, kita lihat rasio keuangannya, return on equity cuma 5%, kecil sekali. Marginnya bagus, debt to equity-nya bagus, tapi kenapa return on equity-nya rendah sekali? Tapi yang jelas ini harga sudah kemahalan. Coba kita lihat lagi NRCA sekarang. NRCA. Nah, ini 3 kali lipat ini upside-nya. Kenapa dia bisa masih murah ya sekali ya? Revenue growth-nya kita pakai yang konservatif 2,5%. Dan ini harganya sekarang 300, bisa punya potensi naik ke 1000. Nih Q return on equity-nya kecil sih, 4,5%, marginnya tipis sekali. Jadi secara profitability-nya dia rendah sekali, kecil sekali. Working capital bagus, debt to equity-nya bagus. Jadi kalau Anda pilih saham ini, hati-hati, ini nggak produktivitasnya rendah. Oke, kita lihat lagi PBSA. Nah, ini ada upside 26 sampai 28 di PBSA nih. Bagus nih. Nah, ini revenue growth-nya negatif nih. Negatif aja dia bisa menghasilkan upside 20% ya, potensial upside. Di sini bagus semua nih. Net current assetnya bisa tutup semua hutang. Di sini lihat return on equity 14, di atas benchmark 10%, profit margin 30% bagus, debt to equity-nya setengah bagus, working capital bagus. Nah, di sini kalau Anda mau robah ini bisa nih, revenue growth ini Anda masuk ke Valsas Member Premium Forecast Simulator, Anda robah ini 3%, bukan minus. Kita lihat kan naik kan, jadi upside-nya bisa berapa itu, bisa 50%. Oke, PPSA nih bagus nih. Kita lihat PPRE. PT Presisi. Wah, upside-nya cuma 2%. Downside-nya bisa terjun bebas ke bawah. Ini lihat aja di sini, current asset 3,5 triliun. Untuk nutup utang jangka pendek aja udah negatif working capital, udah nggak menarik dari sini. Return on equity-nya cuma 5%, margin cuma 5%, kurang menarik. Habis itu TOTL. Wah, nggak ada upside nih, harganya udah melampaui nilai wajarnya, udah di 316. Oke, kita lihat ya panel berikutnya, growth-nya 1,4, mungkin nggak setuju ya, tapi kita lihat return on equity-nya kecil 8,2, profit margin juga kecil karena profit marginnya kecil, tapi oke lah, kita robah ya. Anda masuk di 3%, bisa nggak? Oke, baru ada upside, tapi upside-nya tipis sekali. Harga sih kemahalan ini. TLKM coba kita lihat. PT Telkom. Nggak ada upside, itu 99%. Udah terlalu tinggi harganya nih. Growth-nya 4,2. Sekarang kita lihat nih udah semester 1 ya, return on equity-nya 5. Kalau full year itu berarti kan sekitar 11 kurang ya. Ya tipis-tipis di atas benchmark dikit. Debt to equity-nya masih di bawah 1, bagus, profit margin 10 pas benchmark. Working capital-nya nggak bagus, di bawah 1. Oke, kita lihat kalau ini kita robah jadi 6%. Baru ada upside, tapi tetap punya downside, dia ke 4.000. Jadi bisa turun 500 perak atau turun ke level 4.000. Ya kurang menarik ya kalau mencari upside yang kalau mau tahan. Kalau mau main pendek oke, kalau main panjang jangan lah. IPCM, kita lihat IPCM. Nah, ini bagus nih. Ada upside-nya 35%. Kita buka. Revenue growth-nya aja 0, ini negatif nih. Saya bisa lebih nih naiknya nih. Ini Q1 ya, return on equity-nya tapi nggak nyampe 10% ya.
Profit margin bagus 17,8. Working capital 2,8 bagus. Coba forecast simulatornya Anda masuk ke 2,5%. 2,5%. Nah, bagus, ini baru bisa hampir 2 kali lipat ya. Ada upside sekitar berapa? 70-80% ya PCF nya. PCF bagus, tapi profitability-nya bagus juga. Return on equity-nya aja rendah. Return on equity-nya kecil, tapi dia punya profitability, marginnya bagus. Oke, tadi ada yang menarik sih PBSA sama IPCM ya. Terus Gehon, sekarang kita lihat Gehon kita lihat Gehon. Nggak ada upside di sini, ketinggian udah, harganya udah lewat ya. Dan ini kecil sekali nih. Growth-nya udah 4,5%. Return on equity-nya ya karena Q1 full year-nya 12% lah, masih lumayan. Marginnya tinggi sekali. Debt to equity-nya bagus, working capital jelek. Tapi ini kapital saya kecil sekali ini. Karena asetnya cuma 17 miliar. Lebih bagus PBSA. PBSA berapa tadi? PBSA ini growth-nya kan minus nih. PBSA masih bagus 554 ya. Sekarang kita lihat lagi selain PBSA apa nih? Kita lihat lagi IPCM. Nah, IPCM. Nah, ini kan kalau kita growth-nya kita naik, ini bagus nih. Nah, ini lebih besar daripada yang tadi nih. Ya, ini ya sekitar 12% ya. Growth-nya juga bagus. Jadi IPCM, PBSA dan IPCM, PBSA sama IPCM, PBSA aja. Telkom nggak terlalu bagus. Begitu. Baik pemirsa, kita jumpa lagi di lain kesempatan.